Kita berdua sedang menuju ke Brussels. I'm coming. Hey guys, welcome back to our travel vlog. Hari ini kita sudah sampai di hari ke-5 petualangan seru keliling Eropa. So, di episode yang kali ini spesial banget. Kita akan mengunjungi Brussels. Terus kita lanjut ke Paris, the city of love. Jadi ikutin terus keseruan kita bersama. Good morning. Guten Morgen. Oke. Sekarang kita udah berada di dalam kereta Intercity Direct atau Eurocity Direct lah, apa itu namanya, dari Schiphol Airport menuju ke Brussels. Perjalanannya kurang lebih 2 jam. Keretanya kayak kereta cepat gitu, dan ini udah di cover dengan Eurail. Kita sebenarnya nggak nginep di Brussels, jadi cuma transit aja, transit sebentar. Terus rencananya mau coba explore city-nya nanti. Habis itu kita lanjut ke Paris langsung hari ini. Ya, kita lihat nanti ada apa di Brussels. Halo. Ntar kita mau cerita-cerita tentang Amsterdam ya. Kemarin 5 hari 4 malam di Amsterdam. Oke. Pertanyaannya, setelah 5 hari 4 malam, kesan kamu apa tentang Belanda? Apa ya, baik-baik sih orangnya ya, maksudnya bukan baik banget gimana, cuman ramah lah ya, nggak kayak yang digosipin katanya rasis segala macam ya. Tapi so far kita selama di sana orangnya juga helpful banget. Apa kalau makan di restoran segala macam, merekanya juga ramah-ramah, nggak ada yang judes gimana gitu. Terus sebenarnya sih kita kelamaan ya di Belandanya, di Amsterdamnya 5 hari 4 malam, 3 hari 2 malam juga itu udah lebih dari cukup kayaknya di Amsterdam sebenarnya. Oke lah sih, oke, tapi kalau balik lagi sih enggak kayaknya. Kenapa enggak? Mau coba yang lain lah, negara yang lain. Masa di Belanda terus, bosan nanti. Pertanyaan berikutnya, kemarin 5 hari 4 malam kemana aja? Kita hari pertamanya nginep karena nyampenya malam, jadi langsung ke hotel. Terus hari keduanya kita jalan-jalan ke Zansesan, lihat windmill. Terus hari ketiganya kita jalan-jalan ke Haarlem, ya kan. Tapi kita habis dari Haarlem balik lagi ke Amsterdam Central. Terus hari keempat kita ke mana? Den Haag. Oh iya, kita ke Den Haag, tapi angkutnya di Delft-nya. Malah ke Den Haag kita nggak jalan-jalan. Terus abis dari Den Haag kita ke Rotterdam, kita ke Blak ya. Udah, terus saya balik ke hotel, ketemuan sama teman kamu. Terus berikutnya, menurut kamu makanan di Belanda gimana? Aduh, nggak cocok banget dah. Belum ketemu yang enak dah. Sumpah. Kemarin itu kita cobain ada makanan Asia ya, Asian gitu, tapi ya tetap aja karena yang masak bule, jadi gak enak. Nggak nyambung. Aja nggak tahu lah itu aura-auranya. Yang paling enak kita makan pizza doang ya, Beb. Oh iya, kita cobain pizza dan itu enak. Ya, sebenarnya itu restoran Itali tapi ada di Belanda. Terus kita cobain, ternyata enak. Terus kalau menurutmu transportasinya gimana?
transportasinya sih oke ya, terus ada toilet juga, cuma sayang toiletnya sih kurang keurus ya, sama keretanya juga nggak gitu bersih juga, tapi ya oke lah, apa namanya, on time gitu-gitu ya kan. Iya, keretanya sih kalau menurutku kalau dibanding di Jepang di sini lebih jelas sih. Jadi kita tinggal lihat dari aplikasi Rail Planner ya, Urail, itu tinggal ngecek di situ udah dikasih tahu platform berapa, jam berapa, dan ya udah kita harus tiba di platform itu di jam tersebut. Gampang banget. Belum waktunya juga, mereka 2 menit sebelumnya biasanya Udah sampai. udah sampai keretanya. Iya, apalagi yang bikin kamu kangen sama Amsterdam? Belum ada ini, justru belum ada yang memikat hati. Sama Amsterdam belum ada. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi ke Europe nggak mau lewat Amsterdam lagi. Nggak mau, ganti negara gitu, ganti negara. Ngomongin tempat tinggal gimana kemarin? Bagus sih, enak ya. Apa Airbnb-nya tuh oke, bersih, peralatannya lengkap, terus nyaman juga ya. Cuma satu yang sayang, jauh dari stasiun. Iya betul. Kayak tadi pagi kita check out jam berapa tadi? 6:30. 6:30 ya. Jam 6:30 pagi, ngejar kereta 7:19. Itu tuh jalan geret-geret koper ya, lumayan berasa sih. Mungkin next time harus lebih research. Kalau mau nyari Airbnb itu usahain paling nggak deket stasiun kereta sih. Paling enak sih stasiun kereta. Kalau kemana-mananya naik Urail ya. Iya, betul paling enak. Kotanya menurut kamu rating infrastrukturnya, terus bangunannya, terus kanal-kanalnya, menurutmu Belanda itu berapa? 7,5. Kenapa 7,5? Ya, kanalnya semuanya multifungsi sih ya, kanal-kanal gitu. Tapi kayak kurang bersih aja sih kalau aku bilang. Kalau dia bersih kayak di Jepang mah bagus ya. Kalau bangunan sih bagus, soalnya kan dia mah mempertahankan bangunan lama kan, antik-antik gitu kan modelnya. Klasik. Ya. Wisatanya nggak gitu banyak ya. Kalau di Belanda itu ya mostly menarik jadinya. Memang bener-bener cuma pemandangan doang sama suasana kota. Iya, mostly itu cuma museum, kemudian gereja, terus kayak tempat-tempat historical gitulah ya, historical building. Kalau kalian mau nyari kayak amusement park, terus kayak di Dubai gitu ya, kayak playground gitu-gitu, kayak mewah-mewah nggak ada dah. Iya, itu nggak ada. Mall aja nggak ada ya di Ada sini. yang di Rotterdam. Iya, mall kita cuma ketemu satu doang di Rotterdam. Kalau sebesar Amsterdam Central aja tuh nggak ada mall, cuma toko-toko, kios gitu. Mereka lengkap Mereka juga. mah toko-toko gitu ya. Iya. Ya, jadi kesan itulah ya tentang Belanda. Overall oke sih. Iya, ke Belanda tuh overall oke. Cuma emang sebagai orang Indonesia yang doyan micin, ini makanannya agak kurang cocok. Iya, padahal kemarin katanya di Belanda itu banyak restoran Indonesia, tapi kita nemuin beberapa dan itu semuanya sepi, jadi kayak nggak menarik. Terus kayak tutup begitu ya. Iya, kayak tutup begitu. Mungkin kita nggak kurang research juga sih. Mungkin ada juga yang restoran-restoran ramenya ya, maksudnya yang terkenalnya gitu. Di mungkin kayak kota-kota besar di Den Haag, Rotterdam itu ada restoran Indonesia. Banyak gitu restoran Indonesia. Tapi karena kita kurang research dan ya udahlah, makan seketemunya aja. Jadi ya udah nggak nyobain sama sekali restoran Indonesia di Belanda. Mungkin nextnya kalau berjodoh. Amin. Oke, nanti kita lihat ya di Brussels ada apa. Ntar kita lihat. Dah. Selamat datang di Brussels, kota yang mungkin kecil di peta tapi besar pengaruhnya di dunia. Disinilah jantung Eropa berdetak. Bukan cuma karena Brussels adalah markas besar Uni Eropa, tapi juga karena Five multibudayanya yang kuat banget. Jalanan di sini
bisa bikin kamu dengar 3 bahasa dalam satu percakapan, yaitu Prancis, Belanda, dan juga Inggris. Di bawah pesona klasiknya, Brussels juga modern dan edgy. Banyak spot street art tersembunyi, termasuk mural besar dari karakter Tintin, si detektif cilik kebanggaan Belgia. Nah, kita juga bisa banyak temuin nih di kota ini. Kemarin kita menelusuri kota ini, terus juga kita ngelewatin satu museum besar ini nih. Tapi kita nggak mampir ke dalamnya, karena kita punya destinasi lain yang mau kita tuju. Setelah itu, kita juga cobain nih makanan terkenal dari kota Brussels, yaitu waffle. Waffle di Brussels itu emang agak lain ya, rasanya enak banget dan sangat fresh karena memang baru dimasak saat kita pesan. Toppingnya juga banyak, bisa pakai coklat, strawberry, kemudian karamel, macam-macam deh. Pokoknya bikin nagih deh. Setelah kita selesai makan waffle, kita lanjut ke Royal Palace Brussels. Ini kita cuma lewatin doang. Jadi ini adalah istana di Brussels. Nah, fakta unik tentang si Royal Palace Brussels ini, Raja Belgia itu nggak tinggal di istana ini ya. Meski namanya Royal Palace, tempat ini bukan kediaman resmi Raja Belgia. Nah, ini letaknya ada di depan taman simetris ala Versailles, namanya Parc de Brussels. Taman yang dirancang simetris ala Taman Versailles di Prancis, lengkap dengan jalan setapak berbentuk geometris dan air mancur klasik. Orang Brussels tuh terkenal santai, tapi juga suka protes. Warga Brussels dikenal santai, terbuka, dan multikultural. Tapi mereka juga punya budaya protes yang kuat. Demonstrasi adalah hal biasa di kota ini, mulai dari isu lingkungan sosial sampai internasional. Bahkan Brussels juga punya julukan nggak resmi, yaitu kota spanduk. Brussels adalah salah satu kota paling internasional di dunia. Sekitar 62% penduduk Brussels lahir di luar Belgia, menjadikannya salah satu kota paling internasional di Eropa. Berbagai bahasa di jalanan dipakai di sini, mulai dari Prancis, Belanda, Arab, Portugis, Spanyol, hingga Swahili. Di Brussels banyak juga yang naik skuter listrik dan sepeda, meski jalanannya berbatu. Jadi, meskipun banyak jalanan di pusat kota masih berbatu, warga muda Brussels justru sangat aktif menggunakan skuter listrik dan sepeda untuk mobilitas sehari-hari. Modern di tengah nuansa klasik ya. Nah, itulah tadi beberapa fakta unik tentang kota Brussels. Hingga sekarang kita akhirnya sampai di Grand Place of Brussels. Oke, sekarang kita udah berada di Grand Place Brussels. Ini adalah alun-alun kotanya Brussels. Dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Ya, jadi nih ya, aku kasih lihat lokasinya. Nih sejarahnya kota ini ya. Grand Place itu tuh alun-alun utama dan salah satu alun-alun paling indah nih dan bersejarah di Eropa. Jadi tempat ini memiliki sejarah yang kaya selama hampir 1000 tahun, gila ya. Jadi memang alun-alun ini nih punya peran penting dalam perkembangan kota Brussels gitu. Awal mulanya nih abad ke-11 sampai abad ke-13 nih area ini adalah lahan berpasir, ya, berpasir dan berawa di dekat Sungai Seine. Nah, pada abad ke-13 baru mulai dibangun gudang, pasar, rumah-rumah kayu, sama pusat-pusat perdagangan, sama administrasi. Nah, terus di abad ke-17 mereka jadi bangkit nih serikat dagang. Nah, kenapa Grand Place ini istimewa? Karena katanya Grand Place ini terkenal karena arsitektur yang luar biasa, sejarah yang kaya, dan atmosfer yang hidup. Jadi ini nih jantung kota Brussels di sini. Gitu. Nah, habis menelusuri kota Brussels, akhirnya kita lapar juga. Dan kita sekarang lagi mau cari makan siang di dekat Grand Place. Terus waktu itu kita ketemu kafe lokal di dekat sana. Kemudian kita memutuskan untuk coba makanannya. Sekarang kita makan-makan cantik dulu.
Makan cantik dulu kita. Iya, ini itu kayak roti bagel. Oke. Kalau orang bule makannya begini ya. Roti, keju. Udah. Mantap. Tebel banget loh. Kenyang ya? Setelah kenyang makan, kita lanjut nih. Sekarang kita lagi mau cari coklat yang terkenal di Belgia, yaitu Belgian coklat. Kalau bicara Belgia, nggak lengkap tanpa coklat. Tapi tahu nggak? Coklat di sini bukan sekedar cemilan manis, ini warisan budaya. Faktanya, Belgia punya lebih dari 2000 toko coklat, dan beberapa di antaranya sudah berdiri sejak abad ke-19. Coklat Belgia juga dikenal dengan kandungan kakao tinggi dan tekstur yang sangat halus. Karena mereka pakai teknik penggilingan ultrafine yang disebut conching selama berjam-jam. Mungkin penasaran kan kayak apa rasanya? So cool. Yeah. Inilah nih bocah tukang kencing yang terkenal itu. Hai, kita sekarang sudah ada di Mannequin Peace Brussels. Mannequin Peace. Jadi sejarahnya ini agak unik ya si Mannequin Peace ini. Mannequin Peace ini nih patung anak kecil lagi kencing tuh, dilihat belakang kelihatan kan. Nah, jadi dulu di abad ke-15 waktu zaman perang nih ya. Abad ke-14 deh. Jadi si bayi kecil yang ada di patung itu dia menyelamatkan kota. Kenapa? Ternyata waktu itu ada musuh tuh mau ngebom kotanya. Terus sumbunya dikencingin sama dia. Nah, jadinya mati bomnya dan nggak jadi meledak dan dia juga menyelamatkan kota jadinya. Nah, disitulah dia menjadi ikonnya si Brussels atau Belgia. Ini kecil-kecil kencingnya ampuh ya, menyelamatkan satu kota. The famous Mannequin Peace. Sekarang kita menuju Galeries Royal Saint Hubert. Ini pusat perbelanjaannya di Belgia. Ada apa? Karena Belgia terkenal dengan Belgian coklatnya. Sekarang aku akan spill berapa sih budget ke Brussels saat itu. Pertama, aku tuh naik Eurail dan ambil consecutive pass. Kita bertiga habis 1020 USD. Kemudian aku perlu reserve seat dari Amsterdam ke Brussels sebesar 27 euro kali 3. Terus aku titip koper di loker stasiun 25 euro aja.
Kemudian jajan waffle 6 euro, makan siang di cafe 85 euro, beli coklat Belgia buat oleh-oleh 100 euro, terus terakhir aku jajan waffle lagi di Mannequin Peace 5 euro. Jadi total expense aku itu 302 euro alias 5.600.000. Semoga terbantu. Setelah perjalanan kurang lebih sejam dari Brussels, akhirnya kita sampai juga di Paris. Kali ini kita nginap 3 malam di Citadines La Défense Paris. Jadi Citadines ini adalah salah satu dari grup Ascot yang hotelnya tersebar banyak banget di Paris. Nah, tapi kali ini kita ambil yang di La Défense. Tipe yang kita ambil ini adalah tipe one bedroom deluxe dan kamarnya kebetulan yang aku dapat ini menghadap ke Sungai Seine langsung. Ada balkoninya juga besar banget dan lihat itu Sungai Seine. Kita lihat lagi ke dalamnya. Jadi ini adalah master bedroomnya, tempat tidur kita nanti. Terus ada lemari. Ini konsepnya kayak apartemen ya guys. Jadi ada dapur, ada pantry, ada ruang makan, dan ini ada sofa bed. Si sofa bednya itu bisa kita tarik jadi 2 single bed. Akhirnya kami sampai juga di kota impian, Paris. Kota yang katanya bisa bikin siapapun jatuh cinta. Dan rasanya benar adanya. Hari pertama kami nggak buang waktu, langsung menuju ikon paling terkenal, Menara Eiffel. Saat berdiri di depannya rasanya kayak mimpi. Menara setinggi 330 meter ini dulunya sempat dianggap jelek waktu dibangun tahun 1889. Tapi sekarang jadi simbol keindahan, cinta, dan kebanggaan Paris. Hari pertama kami di Paris dan langit langsung menyambut kami dengan hujan rintik. Meski cuaca mendung, aura Paris tetap terasa romantis. Kadang momen paling indah justru datang di tengah hal-hal yang sederhana. Bukan langit cerah atau cahaya senja, tapi hujan rintik dan napas hangat yang terlihat di udara. Disinilah kami, basah, dingin, tapi bahagia. Karena akhirnya bisa berdiri di bawah simbol cinta paling ikonik di dunia, Menara Eiffel. Hai, sekarang kita sudah ada di Paris, I'm in love. Sekarang kita lokasinya lagi berada tepat di bawah Eiffel Tower tuh. Wah, nggak gitu kelihatan ya, karena kita agak minggir. Di sini tuh lagi hujan, ya. Akhirnya setelah kita dikasih cerah 1 mingguan ini, kasih dapat hujan juga ternyata di sini. Dingin udaranya di sini, tapi Eiffel Tower emang magnificent sih, gede banget ternyata towernya. Kita bisa naik ke atasnya sebetulnya, cuma kita enggak lah, soalnya hujan juga, view-nya jadi kayaknya kurang bagus. Kalau nanti agak sorean, kita masih ada waktu, kita bisa balik lagi ke sini. Katanya kalau hari pertama ya harus wajib ngunjungin ke sini dulu supaya nanti hari-hari berikutnya tuh ngelihat Eiffel Tower ya udah biasa aja gitu katanya. Nanti ya kita lihat-lihat lagi Eiffel Tower dari sudut pandang berbeda. Dari tadi nyari toko roti di Paris, akhirnya ketemu juga. Ada satu toko roti yang kayaknya kelihatannya enak banget. Tuh. Namanya apa nih? Boulangerie. Maison Bergeron. Ini namanya nih. Maison Bergeron. Oh. Namanya susah lah guys ya. Tapi ini kayaknya enak. Ngawur, enak banget. Kau makan apaan? Tadi apa ya namanya ya?
Deniz aja nih sebenarnya, tapi dari rice. Enak ya? Setelah kedinginan, gula darah menurun. Gila, roti pinggir jalan aja enak ini. Ini kayak roti-roti di kafe, di hotel di Jakarta. Kayaknya lebih enak ini malah. Ngawur lah. Kau makan apa, men? Itu apa sih? Pisang. Pisang. Itu apa? Buah kayaknya. Apel kayaknya. Sama hotdog. Ya. Oh. Enak guys. Mantap. Sekarang kita menuju ke Museum Louvre. Sekarang kita udah sampai di Louvre-nya nih. Bangunannya gede banget, lihat. Guys, tuh atas nih. Bentar ya, tuh. Wow. Yuk coba kita masuk. Tadi kita udah ke Menara Eiffel, tapi cuaca lagi nggak bagus, lagi hujan terus di sini hari ini dan suhunya lumayan dingin, beku, agak-agak beku. Nanti kita mau masuk nih siang ini jam 2-an ke Museum Louvre. Kita mau lihat di dalamnya tuh karya-karya megah dari abad ke-15, 16 ya. Jadi semua ini nih Museum Louvre ini katanya museum terbesar di dunia. Ya, museum terbesar di dunia. Itu ya di sini, Louvre. Nah, di depan sana tuh, di depan sana itu tuh yang piramid kacanya itu. Kalau kalian suka lihat nih apa di film-film tuh ya, yang ada piramid kaca, yaitu di sini Museum Louvre. Nah, kalau tahu lukisan Mona Lisa, ya itu juga ada di sini, ada di Museum Louvre. Ya, jadi Museum Louvre ini nih kalau nggak salah luasnya in total itu 700 hektar. Jadi gila ya, luas banget, gede banget. Sekarang kita lagi coba mau lihat-lihat Museum Louvre itu seperti apa. Untungnya hujannya udah berhenti, jadi at least kalau kita mau foto-foto udah nggak pakai payung lagi. Nah, sekilas tentang Museum Louvre ya. Jadi Museum Louvre ini adalah museum seni terbesar di dunia ya. Salah satu ikon budaya paling terkenal di Prancis yaitu ini, Museum Louvre ini. Jadi dulunya itu tuh Museum Louvre ini nih awal mulanya dijadiin sebagai benteng ya di abad ke-12 sampai abad ke-14 sama Raja Philippe Auguste. Katanya benteng Louvre ini nih di tepi Sungai Seine yang melindungi Paris dari serangan Viking sama musuh-musuh lainnya. Terus akhirnya bertransformasi di abad ke-16 sampai dengan ke-17 itu menjadi istana kerajaan gitu. Dulu tuh istana kerajaan di sini tuh bergaya Renaissance. Dari Raja Henry ke-4, Louis ke-13 sampai Louis ke-14. Nah, akhirnya di abad ke-18 dan 19 ini berubah lagi jadi museum nasional. Dari istana jadi museum nasional. Nah, sekilas guys, Museum Louvre ini resmi dibuka di tahun 1793. Gila ya, umurnya udah lebih tua, jauh lebih tua dari kita. Enggak, tapi lebih tua sih Mannequin Peace lah. Mannequin Peace kemarin 1400-an kan. Oh ya, Mannequin Peace 1400-an ya. Iya, abad. Ya, ini 1793. Terus Museum Louvre ini awalnya dibuka dengan total koleksi sekitar 537 lukisan dan juga patung. Ya, gila banyak banget. Ada Mona Lisa. Nah, terus di abad ke-20 nih sampai dengan sekarang diperluas lagi guys. Si Museum Louvre ini diperluas lagi. Jadi sekarang Louvre ini memiliki lebih dari 35.000 karya seni. Gila nggak tuh? 35.000 karya seni. Nah, koleksi yang paling terkenal di Museum Louvre ini tahu nggak apa? Mona Lisa.
Yes, correct. Mona Lisa. Jadi Mona Lisa itu adalah karya terkenal dari Museum Louvre. Itu kamu tahu nggak siapa yang nyiptain lukisan Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Nggak sia-sia Anda. Gila, bener. Leonardo da Vinci ya. Terus juga selain daripada si Mona Lisa, di sini juga ada patung Venus de Milo ya, patung Yunani kuno yang terkenal itu ada di sini juga. Kemudian masih banyak banget lah karya-karya terkenal di Museum Louvre ini. Jadi kita nggak mau ngelewatin kesempatan pada saat kesini ya harus ngunjungin si Museum Louvre. Jadi stay tune terus, nanti kita lihat di dalamnya ada apa.